Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Ibu berharap kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Untuk memulai pembelajaran ini, ada baiknya kita terlebih dahulu berdoa agar apa yang kita lakukan mendapat berkah dan ridho-Nya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Anak ibu sekalian, materi pembelajaran kita hari ini adalah mengenai metode penghapusan piutang. Nah, adapun tujuan pembelajaran dari pembelajaran penghapusan metode piutang ini adalah agar kamu nantinya setelah mempelajari materi ini, kamu mampu mencatat, memindah bukukan, membuat jurnal penyesuaian, dan menyajikan laporan keuangan yaitu di neraca. Jadi diharapkan nantinya setelah kamu tamat, kamu mendapatkan pekerjaan, dan apabila kamu nanti mendapat posisi untuk posisi bagian accounting, bagian keuangannya, kamu mampu mengerjakannya dengan baik. Baiklah, kalau begitu, mari kita lanjutkan ke materi pembelajaran ini. Nah, materi pembelajaran ini diambil dari buku paket akuntansi keuangan kelas 11 halaman 39 sampai 43. Nanti kamu bisa buka dan pelajari kembali setelah pembelajaran materi ini selesai. Metode penghapusan piutang tidak tertagih. Artinya di sini piutang diduga dari saldo yang ada sebagian tidak dapat ditagih akibat customer tidak mampu untuk membayar atau melunasinya. Dalam penafsiran kerugian piutang ada 3 metode yang bisa kita gunakan. Yang pertama yaitu metode penentuan taksiran kerugian piutang. Ulangi, metode penghapusan taksiran kerugian piutang berdasarkan jumlah penjualan. Hal ini disebut juga dengan pendekatan laba rugi. Yang kedua, metode penentuan taksiran kerugian piutang berdasarkan saldo piutang. Metode ini lebih dikenal dengan pendekatan neraca. Yang ketiga, kerugian piutang dihitung berdasarkan saldo piutang dengan cara menyisihkan piutang tidak tertagih. Nah, 3 metode inilah yang akan kita bahas. Yang pertama, kita akan membahas metode yang sudah dikemukakan tadi, ya, secara satu persatu melalui contoh yang Ibu berikan. Di sini ada satu contoh, rekening buku besar PT Maju pada tanggal 31 Desember 2017, diantaranya memiliki saldo-saldo sebagai berikut. Piutang, cadangan kerugian piutang, penjualan, retur penjualan, potongan penjualan, yang jumlahnya tertera dengan jelas di sini ya. Piutang 5 juta, cadangan kerugian piutang 200.000, penjualan 15 juta, retur penjualan 300.000, dan potongan penjualan 200.000. Kita diminta untuk membuat taksiran kerugian piutang dengan ketentuan yang telah ditetapkan, yaitu yang pertama, besarnya kerugian ditentukan dengan metode pendekatan laba rugi, ya, nih metode pendekatan laba rugi, ya, yang ditentukan berdasarkan jumlah penjualan. Yang kedua, ya, ini cadangan kerugian
piutang dengan metode pendekatan neraca, yaitu berdasarkan saldo piutang. Kita bahas satu persatu. Besarnya kerugian piutang tidak tertagih ditentukan oleh 2,5%. Pertama dari penjualan, yang kedua dari penjualan bersih, yang ketiga dari penjualan kredit. Mari kita bahas ya. Oke. Yang pertama, pendekatan laba rugi berdasarkan penjualannya. Itu ditaksir 2,5% dari penjualan. Maka kita kalikan. Penjualan tadi berjumlah 15 juta. Kalikan 2,5%. Maka hasil yang diperoleh adalah Rp375.000. Ya. Kemudian kita jurnal dengan jurnal penyesuaian beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang. Nanti cadangan kerugian piutang saldonya itu ya dari 200.000 ya, 200.000 ini cadangan kerugian piutang, maka pada buku besar ditambah dengan 375.000, maka 575.000 totalnya nanti waktu pada saat kita posting ke buku besar. Kemudian ini jika dari hasil penjualan. Nah, ini dari penjualan bersih. Penjualan bersih ya, itu adalah hasil penjualan dikurang dengan ya, hasil penjualan di 15 juta dikurang dengan retur dan potongan. Berarti 15 juta dikurang 500.000. Ya. 15 juta dikurang 500.000 baru dikalikan 2,5%, maka hasilnya 362.500.000. Jurnal yang digunakan tetap sama, beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang ya, hanya angkanya saja yang berbeda. Angka ini terjadi perbedaan karena dasar perhitungan dari cadangan kerugian piutang itu berdasarkan yang pertama dari hasil penjualan, yang kedua dari hasil penjualan bersih. Oke. Yang berikutnya tadi pendekatan laba rugi dengan ketentuan 2,5% dari penjualan kredit. Tadi sudah disebutkan bahwasannya ya, penjualan kreditnya itu adalah 75% dari hasil penjualan. Maka kita kalikan dulu ini ya, 15% dikali 75% ya, hasilnya dikalikan 2,5%. Maka inilah hasilnya 281.250. Jurnalnya masih tetap sama. Kita masuk metode yang kedua, metode penentuan taksiran kerugian dengan pendekatan neraca. Nah, ini berdasarkan saldo piutang ya, berdasarkan saldo piutang. Maka ketentuan yang ditetapkan itu kita harus ikuti. Dalam soal, dalam hal ini saldo piutangnya itu tadi 5 juta ya, saldo piutang 5 juta. Ini dinaikkan ya, dinaikkan sampai 5% dari saldo piutang. Maka jurnalnya jumlah piutang sebesar 5 juta dikali 5% dikurang saldo cadangan. Saldo cadangannya tadi 200.000. Maka cadangan kerugian piutang untuk periode yang bersangkutan ditambah sebesar 50.000. Jadi nanti waktu di buku besar itu ya 200.000 ditambah dengan 50.000. Maka saldo akhir di buku besar adalah 250.000 untuk cadangan kerugian piutang. Yang berikutnya, ini
ditambah 5% dari saldo piutang, ya, ditambah 5% dari saldo piutang. Maka bagaimana cara menghitungnya? Saldo piutang 5 juta dikali 5%, ya, dapat 250.000. Maka jurnalnya beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang sebesar 250.000. Maka saldonya nanti pada saat di buku besar itu 200.000 tadi saldo piutangnya, saldo cadangan, ya, cadangan kerugian piutangnya ditambah dengan 250.000, maka totalnya adalah 450.000. Ya. Next, kita lanjut, ya. Nah, yang ketiga, dinaikkan sampai jumlah yang itu berdasarkan analisis piutang. Nah, ini berdasarkan analisis dia tergolong kepada 2.940.000. Maka dikurangkan, ya, dikurangkan ini 200.000. Maka di sini jumlahnya menjadi, ya, 2.740.000 rupiah. Nah, demikianlah, ya, cara perhitungan untuk perhitungan berdasarkan metode melalui pendekatan neraca dan melalui pendekatan laba rugi, serta ini berdasarkan umur piutang. Sekali lagi kesimpulannya, yang pertama, cadangan kerugian piutang bisa dihitung dengan 3 metode. Yang pertama dengan metode pendekatan laba rugi, yang kedua dengan metode pendekatan neraca, yang ketiga dengan metode analisis umur piutang. Nah, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan bisa kamu pahami, dan ingat, buka kembali buku paketnya, kemudian jawab tugas-tugasnya dengan baik dan kumpulkan dengan tepat waktu. Oke, kita akhiri materi pembelajaran kali ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya.